Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica episode 2 Kartu Nama. Fa, ini pesanannya sudah. Nggak nambah apa-apa lagi nih. Enggak mbak, itu aja. Kalau banyak-banyak nanti mbak cepet kaya lagi, saut Eva diiringi dengan gelak tawa. Nambah ayam satu aja nggak bakal nambah kekayaan kali. Kalau nambah satu truk baru saya kaya. Lita menimpali dengan tawa yang mulai pecah. Mbak Lita ini bisa aja. Lagian siapa yang mau makan ayam satu truk? Bisa di hari saya. Saud Eva masih tertawa dan mulai berdiri dari tempatnya, menyahut bungkusan nasi yang sudah disiapkan oleh Lita. Ya sudah, berapa ini mbak? Seperti biasa, masa lupa? Eva mengeluarkan uang pecahan 10.000 dari sakunya. Ini mbak, makasih ya. Ya, hati-hati di jalan, Fa. Besok mampir lagi ya. Lita melambaikan tangannya setelah menerima uang Eva. Eva pun tak menjawab Lita. Ia hanya mengacungkan jempolnya dan berlalu pergi dari warung Lita. Tony yang sedari tadi memperhatikan Eva dengan penasaran bertanya pada Lita. Perempuan tadi siapa, mbak? Itu mas, namanya Eva. Kenapa mas? Naksir ya? Enggak mbak, penasaran aja. Sepertinya dia anak yang periang dan suka bercanda. Oh, memang sih mas, dia anaknya ceria banget dan suka bercanda. Baik lagi. Dia tinggal di mana mbak? Dia ngekos di sini mas. Dia anak rantau. Nggak tahu dari mana aslinya. Kosnya saya juga nggak tahu. Yang saya tahu dia kerja di swalayan perempatan jalan tuh, swalayan besar itu. Loh, anak rantau? Jawab Tony sedikit terkaget. Iya. Kasihan dia mas, katanya sih dia kerja di sini untuk membantu orang tuanya menghidupi adik-adiknya di kampung. Pantas saja dia kelihatan seperti anak yang mandiri ya mbak. Ternyata anak rantau juga. Iya mas, kasihan. Dia punya tekad keras menjadi orang yang sukses. Tapi ya memang kehidupan di Jakarta ini keras mas. Susah untuk kaya kalau tak ada jalan yang terbuka, iya kan? Bener banget tuh mbak. Saya juga sudah 5 tahun merantau di Jakarta. Ya, kehidupan saya gini-gini aja, mbak. Nggak berubah sama sekali. Padahal kerja juga udah tiap hari. Sabar aja, mas. Nanti kalau udah nemuin jalan, pasti berubah kok. Contohnya kayak saya nih. Warung ini sudah jalan saya. Saya bisa menghidupi anak saya lewat berjualan di sini. Bahkan saya juga baru membangun rumah baru saya. Wah, bener-bener patut dicontoh tuh, mbak. Iya mas, yang penting kita harus yakin dan terus kerja dan kerja. Mbak, jadi buat saya semangat lagi nih. Buat kerja lebih giat lagi. Harus dong mas, kalau nggak kerja kapan kayanya? Salah mbak, kalau saya di sini terus kapan kerjanya? Itu yang bener. Tony berdiri dari kursinya dan merogoh saku di celananya. Berapa semuanya mbak? Nasi, ayam, teh, dan kerupuknya. Iya mas, bener juga. Iya, semua 17.000 mas. Tony pun membayarnya dan berlalu pergi dari warung itu, terburu-buru menuju kembali ke proyek tempat kerjanya karena waktu istirahat sudah hampir habis. Di tengah pekerjaan, Tony yang sedang membawa beberapa tumpuk kayu untuk dibawa ke lantai atas menggunakan katrol buatan tengah berpikir tentang Eva. Mungkin dia wanita yang tepat. Dia memiliki tekad kuat untuk mencari uang, dan dia juga anak rantau. Dia sendirian. Aku akan bicara padanya. Siapa namanya tadi? Eva. Ya, Eva. Tapi aku tak begitu jelas dengan wajahnya. Bayangan Tony kembali teringat kejadian 2 minggu yang lalu, saat Tony diminta oleh sang mandor untuk membawa gambar proyek hotel yang akan dikerjakan di lantai 15. Tony diminta pergi ke kantor yang berada di sebelah bangunan proyek tersebut. Kantor yang dimasuki oleh Tony jauh berbeda dengan tempat dia bekerja, yang panas dengan banyak debu di mana-mana. Kantor itu sangat bersih, bahkan dipasang AC di setiap ruangannya. Kabarnya, kantor itu adalah milik seorang pemimpin proyek tersebut, pengusaha properti terbesar di negaranya. Cukup gemetar, Tony mengantarkan berkas yang ada di tangannya, walau hanya beberapa lembar. Tony membawanya dengan hati-hati. Baru saja masuk, Tony sudah dihadang oleh seorang satpam. Ada perlu apa?
Saya mau mengantarkan berkas ini kepada bos besar atas perintah dari mandor. Apakah sudah ada janji? Saya tidak tahu, saya hanya diminta untuk mengantarkan ini. Kalau tidak boleh, tolong berikan saja ini padanya. Tony sudah menyodorkan berkas itu pada sang satpam dengan wajah kesal. Sang satpam malah mendengus kesal dan memberikan isyarat untuk mengikuti langkahnya. Tony pun mengikuti langkah satpam itu yang membawanya semakin masuk ke dalam kantor itu. Itu ruangan bos, pintu berwarna putih. Satpam menunjuk ruangan yang akan dituju oleh Tony. Tony hanya menjawab dengan anggukan. Dia segera melangkah menuju pintu berwarna putih yang sudah ditunjuk tadi. Ketika sampai, pintu itu terlihat setengah terbuka. Tony melihat ada dua orang pria yang sedang berbicara. Aku akan membayar wanita manapun yang mau mengandung anakku dan Arsana. Tapi bos, sulit untuk mencari wanita seperti itu di sini. Tidak akan sulit jika kau mengatakan jumlah yang akan aku bayarkan untuk semua itu. Memangnya berapa yang akan bos berikan pada wanita yang mau mengandung anak bos dan Nyonya Arsana? 3 miliar. Tapi uang itu akan aku berikan setelah anakku terlahir, dan aku juga akan memberikan fasilitas privat selama kehamilannya. Dan aku akan memberikan tips untuk siapa saja yang bisa membawa wanita yang sanggup melakukannya. Untuk kami sebesar 1 miliar. Bagaimana? Kau tertarik mencarikannya untukku? Wah bos, itu sungguh angka yang fantastis. Aku akan segera mencari wanita yang mau melakukannya. Tapi kau ingat ya, aku tak mau sembarangan wanita. Dan aku tak mau wanita yang sudah bersuami atau seorang janda. Aku ingin seorang yang masih muda, dengan rahim yang sehat dan subur tentunya. Baik bos, saya paham. Saya akan segera mencarinya. Jika kau sudah menemukannya, bawa dia ke rumahku. Istriku sendiri yang akan menyeleksi apakah dia wanita yang pantas atau tidak. Ini alamat baru rumahku. Kau bisa datang ke sana. Tony melihat seorang itu menaruh sebuah kartu nama di pojok meja, lalu segera keluar dari ruangan. Sementara seorang yang ada di hadapannya hanya mengangguk penuh hormat. Tony berpapasan dengan orang tersebut karena posisi Tony yang ada di depan pintu. Tony tak berani menatapnya karena sepertinya dia adalah orang yang berkuasa. Tony hanya menundukkan kepalanya sampai orang tersebut hilang dari pandangan. Sementara orang yang ada di dalam ruangan setengah berteriak memanggil Tony. Hei, kau siapa? Ada perlu apa kemari? Ini maaf pak, saya disuruh mengantarkan berkas ini pada bapak. Tony masuk dan menyodorkan berkas itu. Ia melirik kartu nama yang sempat ditaruh oleh orang tadi. Tony membaca dengan jelas alamat yang ada di atasnya. Perum, Cempaka Putih, Jalan Anggrek, nomor 52. Bersambung.